telah mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Dewan Keuangan. Dari evaluasi yang berjenjang yang sudah didalami bersama, peserta rapat juga telah menyepakati rencana taktis pastoral yang akan kita laksanakan sepanjang tahun 2025-2026 yang akan datang sesuai dengan arah dasar pastoral keuskupan kita. Agar rencana pastoral kita berjalan, maka peserta rapat juga menyepakati rancangan keuangan untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu dalam seperti ini akan disampaikan kepada kita butir-butir pastoral yang menjadi perhatian dan komitmen kita bersama untuk ditindaklanjuti oleh kita semua. Mari kita bangun kasih persaudaraan dalam persekutuan tubuh mistik Kristus. Data umat. Data real jumlah umat paroki masih menggunakan data yang lama. Karena itu diperlukan tanggapan keluarga-keluarga untuk melengkapi format data yang diminta oleh sekretariat paroki. Contoh saja kita data umat ini, kalau ada perubahan segera lapor ke pengurus KUB supaya dikirim ke sana. Akan bolo. Misalnya ada keluar, masuk. Yang B, data kakak kita gunakan data lama sambil menyesuaikan dengan data baru yang telah dimasukkan oleh fungsionaris pastoral stasi lingkungan. Data real akan kita dapatkan ketika poin A tadi di atas sudah dimasukkan ke sekretariat paroki. Jadi itu data umat dari KUB. C, yang dimaksud dengan kakak adalah kakak yang nikah utuh, yang belum menikah tapi sudah hidup bersama, duda dan janda yang tinggal di rumah sendiri, yang masih punya tanggungan dan masih produktif. Sementara duda janda yang sudah masuk pada kakak nikah salah satu anaknya atau keluarganya tidak perlu didaftar sebagai kakak sendiri. Jadi seperti itu. Yang kedua KUB. KUB merupakan persekutuan umat beriman Kristiani yang relatif kecil, yang terdiri dari 10 sampai 20 kakak yang tinggal berdekatan dengan secara berkala bertemu, tidak berdasarkan keinginan pribadi pada rumah tangga atau dusun di mana mereka tinggal. Dari jerona menurut usulan pemerintah, di mana kita tinggal kita masuk KUB di situ, tidak dari sini lompat ke sana kemari. Nah, ini menjadi satu PR untuk ini. Kita nanti omong. Kegiatan yang dibangun yaitu doa bersama, mendalam kitab suci bersama, membicarakan masalah nyata seharian yang dihadapi bersama, merayakan ekaristi dan berbela rasa. Semua anggota harus terlibat dalam kegiatan bersama ini. Yang C, KUB mengambil bentuk teritorial. Teritorial berarti kau ada di situ, kau juga berarti masuk situ. Yang teritorial berarti satu komunitas, ini langgar-langgar. Itu namanya teritorial. KUB mengambil bentuk teritorial ini komunitas yang berdasarkan kedekatan tempat tinggal dan hidup bertetangga, serta memiliki kepentingan bersama sebagai umat Allah. KUB yang membeda-bedakan anggota. Masa jabatan ketua KUB 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode kedua. KUB bukan persekutuan administrasi urusan data dan keuangan semata, tapi sebuah komunitas perjuangan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan bersama. Nah, maksud seperti tadi, sebelum serah terima ini, kita sudah tanggung jawab sebagai pelayanan nanti sebagai pengurus baru. Ini satu bukti bahwa kita tidak mementingkan keuangan, tapi mementingkan pelayanan. Pelayanan yang penting. Apakah KUB kita sudah menghadirkan kerajaan Allah yang nyata dalam kehidupan bersama? Ini kita jawab dalam hati kita masing-masing. Itu dengan keterlibatan kita di dalam berbagai kegiatan KUB. Apa saya aktif, atau saya setengah aktif, atau saya sama sekali tidak aktif. Itu jawabannya ada di situ. Rapat koordinasi pastoral. Untuk mendalami berbagai hal dan demi kepentingan pastoral, maka perlu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi. Itu A, tingkat DPP dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama dalam bulan atau disesuaikan dengan mobilitas pastoral. Itu mereka mamaan dengan Pak Sasti karena kita sudah mengutus mereka berdua untuk sebagai utusan Ulbelu, lingkungan Ulbelu. Terus yang kedua, tingkat stasi lingkungan dilaksanakan setiap bulan setelah rapat koordinasi bersama tingkat DPP paroki. Berarti mereka ketua lingkungan nanti bersama dengan itu setiap setelah mereka rapat di paroki pula rapat bersama lagi di lingkungan. Yang ketiga, tingkat KUB dilakukan sebulan sekali dan atau sesuai kebutuhan yang mendesak. Nah, seperti yang kita jalankan ini. Manfaatnya adalah membangun pemahaman bersama atas kebijakan pastoral yang menjadi tanggung jawab fungsionaris pastoral sesuai tingkatannya. Yang kedua, membangun solidaritas dan kebersamaan antara fungsionaris pastoral dan antara fungsionaris pastoral dengan umat.
agar umat tahu dan dapat mengikuti perjalanan pastoral paroki. Pelayanan teritorial, kunjungan KUB. Misa KUB dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada umat dan mentangkap semua umat beriman. Karena itu perlu dimanfaatkan dengan baik untuk berbagai pelayanan yang dianggap penting dan mendesak. Jadwal diatur oleh pastor paroki akan dimulai pada bulan Januari 2026. Jadi ada kunjungan pastor paroki nanti misa setiap KUB. Kunjungan sekolah. Kegiatan pastoral sekolah diatur dalam berbagai bentuk seperti misa sekolah, rekolesi, dan pengakuan dosa. Kedua, kesempatan membangun kepedulian bersama untuk pengembangan dan pendidikan budi pekerti anak-anak. Tiga, paroki akan mengatur jadwal tanpa mengganggu rutinitas formal lembaga pendidikan. Rencana pengembangan teritorial baru. Tahun 2025 akan dilaksanakan peningkatan lingkungan Malanusa, Kubu Taba, Kuboa, Boloroba, dan Pabuku menjadi stasi agar menjadi lembaga berbadan hukum. Ini persiapan untuk paroki baru mungkin. Yang B, pembenahan teritorial KUB sesuai buku petunjuk pengelolaan KUB untuk stasi dan lingkungan dengan jumlah KK masing-masing KUB di atas 24 KK dan pembenahan lingkungan dengan jumlah KUB antara 4 sampai 5 KUB untuk menjadi sebuah stasi atau lingkungan.